Ya, di sini saya keliling beberapa negara, belum tentu mendapatkan kenyamanan seperti ini. Ada orang mau sholat susah, ada orang mau sholat pura-pura duduk di taman. Terima oleh Allah itu adalah taubat dari orang yang berlaku kriminal, berbuat tindakan jahat karena jahalah. Dia bodoh, tidak tahu tentang kebenaran dan kebaikan. Jadi karena nggak tahu baik, para pelakunya jahil, melakukan semua jenis perbuatan yang tidak baik. Itulah eranya disebut dengan jahiliyah. Jadi kalau teman-teman ingin tahu di mana berkumpulnya semua bentuk perbuatan tingkat tinggi yang buruk, itulah eranya jahiliyah. Mabuk misalnya. Saya ulang ya. Yang mabok misalnya. Di sini ada yang mabok nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Baik. Nah, lihat sini. Kalau di zaman jahiliyah, itu saking profesionalnya mabok, yang pemula saja, pemabok prematur, yang baru mabok, itu minimal 5 kali sehari. Ayo baca sirah itu. Itu yang paling pemula, bayangkan yang profesional. 1, ya. 2, di Taiwan ini ada yang tawuran nggak? Hah? Ada yang suka berkelahi nggak? Ada. Oh, jangan-jangan mirip-mirip, tidak ya? Lihat sini, di zaman jahiliyah itu tersinggung sedikit itu langsung berkelahi. Dan berkelahinya nggak tanggung, ya. Nih yang saya tanya ini, ibu di sini, ibu kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Ini bahaya nih, ada yang kenal Umar di sini. Umar itu sebelum masuk Islam itu diantara jagoannya di wilayah jahiliyah yang kalau sedang bosan dia akan bikin pengumuman. Siapa yang berani dengan saya hari ini, kita bertemu di Bukit A, silahkan datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Itu Umar. Zina, semua jenis zina itu khatam. Khatam. Ada yang sudah menikah, ya, itu besoknya ngobrol-ngobrol dengan tetangga bisa berkata begini, saya bosan dengan istri saya juga malam gantian yuk, ayo tuh. Itu jahiliyah itu. Jadi Anda bayangkan kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena semua jenis perilaku yang ada di kehidupan sosialnya itu tidak kenal baik. Nah, orang-orang yang tadi disebutkan generasi milenial tadi, hidupnya di masa seperti itu. Saya ulangi, orang-orang yang tadi disebutkan, Ali bin Abi Thalib misalnya, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an, yang perempuan yang tadi disebutkan Sayyidah Asma, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, hidupnya di masa, di era yang disebut dengan jahiliyah. Pertanyaan pertama saya, tindakan kriminalnya, keburukannya, perilaku jeleknya, maaf, terjadi nggak di zaman sekarang? Nah, sekarang kadarnya, ukurannya sama nggak? Lebih buruk jahiliyah atau yang sekarang? Saya ulangi, lebih buruk jahiliyah atau yang sekarang? Sekarang. Bahaya ini. Nah, di zaman jahiliyah, perhatikan, zaman jahiliyah yang tadi-tadi itu tidak kenal baik, sehingga mengganggu kehidupan, tidak pernah maju, banyak sekali kerusuhan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa diutus di tempat itu, tidak di tempat yang lain? Ini saya berikan rahasianya hari ini, dan ini diantara kita saja, ya. Ini saya berikan gambar begini nih, biar tidak mubazir papan tulisnya. Ini kelihatan nggak belakang? Terus, ya, di sini karena di pinggir, di sana itu orang yang imannya kuat sekali. Ya, belum saya tulis sudah kelihatan. Ini saya bagi dua gini ya. Ini kanan, ini kiri. Lihat sini. Ini saya sebut Romawi di sini. Di kirinya Persia. Ini zaman Nabi, ini sudah maju luar biasa.
Yang ini punya imperium, punya kolosium Romawi. Peradabannya bagus, pasukannya hebat-hebat, senjatanya luar biasa. Di sini ada kekaisaran Persia, Kisra. Ini juga maju, luar biasa, pemerintahannya kuat, negaranya, pasukannya. Sampai sekarang banyak film-film dimunculkan tentang Romawi dan Persia. Baik ya? Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak diutus di Romawi? Tidak diutus di Persia. Tapi diutusnya di sini, di tengah-tengah nih. Padang pasir, lembah, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di bawah lembah, diapit bukit-bukit yang tandus, ya, lengkap, lebih paket lengkapnya lagi, orang-orangnya jahiliyah. Kriminalnya puncaknya di sini, tempatnya tandus, airnya jarang muncul, lahirnya di dekat Ka'bah. Satu-satunya nabi yang lahirnya langsung di dekat Ka'bah karena fadilah doa dua nabi sekaligus. Ada dua orang nabi yang memohon kepada Allah langsung supaya nabi terakhir, nabi teragung itu lahirnya harus di dekat tempat yang paling agung di muka bumi. Tidak ada tempat yang paling agung yang dikunjungi setiap saat, puncaknya dalam musim haji, semua kiblat mengarah kepadanya kecuali Ka'bah. Dua nabi ini berdoa, ya Allah, Rasul terhebat nanti, Rasul akhir zaman, Rasul penutup yang istimewa, mohon jadikan lahirnya pun dekat tempat yang paling istimewa di samping Ka'bah. Pertanyaan saya, siapakah dua nabi yang berdoa untuk kelahiran Nabi Muhammad itu? Ya Mbak? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul, berikan tepuk tangan. Ya, kalau nggak ada hadiahnya cepat ya. Baik, pertanyaannya, ya ini yang ada hadiahnya. Ada di Quran surat apa, ayat berapa? Ayo, boleh angkat tangan. $300. Umrah. Waktu habis. Waktunya habis. Ada di Quran surat kedua Al-Baqarah di ayat 129. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Ini inti materi kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tadi yang berdoa Nabi siapa? Satu lagi. Nah, pertanyaan saya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu jaraknya berapa lama dari Nabi Muhammad? Kurang lebih 30 generasi. Satu generasinya bisa hampir 1000 dan 2000 tahun. Ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Muhammad ke Nabi Musa itu kurang lebih hampir 2000 tahun. Ke Nabi Isa hampir 600 tahun. Ke Nabi Ibrahim kalau kita urutkan nasab itu kurang lebih 30 generasi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Naghur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Coba ulangi. Saya mau katakan, kita harus bangga jadi umat Nabi Muhammad, Nabi yang istimewa, karena semua Nabi dan Rasul itu ingin sekali membersamai dan ikut dakwahnya beliau. Sampai-sampai mendoakan. Nah, saking jauhnya jarak dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW, itu masih memohon kepada Allah, ya Allah, istimewakan Nabi terakhir yang luar biasa itu lahirnya
di dekat Ka'bah. Satu-satunya Nabi Rasul yang lahirnya di dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ini kalau ini Ka'bah di sini. Di sini ada Zam-Zam sekarang. Ini ada Hotel Sofwa. Sini jalan. Ini Hilton. Ini jalan lagi ke sini. Ini Istana Raja. Ini bukit namanya Jabal Kubais. Kalau Anda haji atau umrah, mudah-mudahan yang belum disegerakan ya. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Ini dari Zam-Zam lurus, belok kanan sini. Jalurnya ke sini. Ini ada gate Ismail, pintu 26. Ini gate Nabi, tempat Nabi sholat 2 rakaat sebelum Isra Mi'raj. Ya, dari depan Hajar Aswad. Ini namanya gate Nabi di sini. Ini nanti ada gate Ali. Ini Babus Salam. Babus Salam naik ke atas. Ini ada yang tangga, ini ada yang eskalator. Ini ada kursi penjaga warna hijau. Lurus. Di sini ada rumah yang sekarang jadi perpustakaan. Di atasnya ada bukit, bukit kecil. Dari Jabal Kubais ke sini, Anda lewat. Ini ada Istana Raja. Ini ada posnya, CCTV warna putih ngadep ke sini. Ini ada kipas angin kurang lebih 35, sudah saya hitung. Sampai ke ujung, ke sini 150 meter. Inilah rumah Nabi dilahirkan, Maulid Nabi. Tidak ada satu Nabi pun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi ini doanya untuk Nabi Muhammad. Lahirnya, tumbuhnya, diutusnya bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia, tapi di lingkungan masyarakat yang berada di tempat yang tertinggal, tertutup, dan masyarakatnya disebut dengan apa tadi? Jahiliyah. Sekarang lihat sini, saya mau cepat saja. Ini jahiliyah. Fokus. Tiba-tiba dibimbing oleh Nabi, dibina oleh Nabi, dari mulai Mekah, saya cepat, sampai ke Yathrib jadi Madinah, kurang lebih periodenya 20 tahun. Orang-orang yang disebut tadi, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Fatimah binti Muhammad SAW, Aisyah ya binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Semua orang itu yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan secara umum, walau tidak semuanya, dekat dengan tradisi jahiliyah, tiba-tiba berubah jadi orang terbaik di zamannya. Umar tadi, ya, biasa tantangin orang, kan, ya Lata a'dzirini an-naja'i, ya Lata Tuhanku, maafkan saya lapar banget, saya pinjam dulu tangannya, nanti saya ganti lagi. Sampai selesai jualan, Tuhannya habis saya makan. Itu kata Umar. Siapa yang pernah dengar Abu Dzar Al-Ghifari? Pernah dengar? Abu Dzar Al-Ghifari. Pertanyaannya, siapa nama aslinya? Jundub bin Junadah. Itu beliau pemimpin preman satu kampung. Ada kampung perompak, pembegal, kampung preman, namanya kampung Ghifar. Semua yang dari sana disebut Ghifari namanya. Jadi kalau di sini ada mas yang namanya Al-Ghifari, nah itu kampung preman. Dulu jahiliyah. Perhatikan, orang-orang ini yang tadi disebut, diajarkan oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi, tiba-tiba mereka berubah jadi generasi milenial di masanya yang tumbuh hebat dan membangun negaranya, tempatnya, daerahnya menjadi tempat yang maju dan berkembang. Apa kurikulum yang diajarkan oleh Nabi? Seperti apa tahapannya? Nah, ini yang insya Allah kita akan rinci pelan-pelan. Tadi siapa yang sebutkan Sayyidah Fatimah? Di sana ya. Sayyidah Fatimah itu, para teman-teman yang muslimah, akhwat, beliau bukan hanya dikenal putri Nabi, tapi silahkan Anda cek sejarah, beliau diantara satu-satunya sahabat perempuan putri Nabi yang juga pakar di bidang keperawatan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, selain hafal 2210 hadis dari Nabi, beliau juga satu-satunya perempuan sahabiah yang pakar di bidang kedokteran. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf,
pakar di bidang manajemen bisnis. Dalam 2 tahun itu jadi orang terkaya di Madinah nomor 2. Setelah itu nomor 1. Saya pernah riset kekayaan Abdurrahman bin Auf setelah Nabi meninggal. Kalau diukur dengan ukuran sekarang, valuasi sekarang, kurang lebih hartanya 14.000 triliun. Abdurrahman bin Auf saja. Modalnya dari pakaian. Tapi diajarkan oleh Nabi, ya, tuntunan berkehidupan, tiba-tiba berubah jadi orang paling hebat di masanya. Saya akan sampai pada 2 bagian lagi. Perhatikan, saya contohkan dulu satu kejadian. Setelah itu saya keluarkan pedomannya, baru kemudian kita pelajari langkah-langkahnya. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ini kita bisa berubah menjadi lebih baik dan membangun daerah kita, insya Allah. Ya. Yuk kita mulai. Saya ambil contoh Abdurrahman bin Auf dulu ya, karena tadi disebutkan oleh kawan kita. Beliau sebelum masuk Islam kaya tidak? Saya ulangi, kaya tidak? Kaya. Perhatikan, beliau kaya. Dan kaya itu standarnya dibagi 3. 1, kaya. 2, kaya banget. 3, kebangetan kayanya. 3 ya. Nah, sebelum masuk Islam itu kaya, hartanya banyak, terpandang. Dan termasuk di antara tokoh yang diberikan kesempatan untuk memberikan masukan bagi masyarakat saat itu. Ada tempat di depan, kalau sekarang Hilton yang lama, di depan masjid, sekarang jadi toilet. Itu satu tempat berkumpulnya 100 orang paling berpengaruh di masa itu. Abdurrahman bin Auf kemudian masuk Islam, ingin ikut hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah. Maka oleh orang-orang Quraisy pada masa itu dipersilahkan ikut hijrah, tapi ditawari begini, kalau kamu tidak ikut Muhammad, tidak ikut ajaran Muhammad, tetap tinggal di sini, kami angkat jadi orang nomor 1 paling kaya di lingkungan masyarakat sini, jahiliyah, dan ditempatkan jadi orang yang terhormat, hartanya ditambah, orang paling kaya jadi orang terhormat. Saya mau tanya sebentar, kalau di sini teman-teman yang laki-laki, yang ikhwan, kalau ada yang bilang begini, keluar dari Islam, saya berikan harta jadi orang nomor 1 paling kaya di Taiwan. Kira-kira pilih kaya atau pilih tetap muslim? Oh, pilihannya gini nih, paling gampang ya. Ya. Kaya tapi murtad atau pas-pasan tapi muslim? Nggak ada pilihan ketiga. Oh. 2 aja tuh. Hah? Awas tuh. Udah. Ya, Abdurrahman bin Auf memilih, nggak apa-apa, saya berangkat, harta diambil, besok lusa harta bisa dicari, tapi iman belum tentu bisa diganti. Ya, kayak bikin status tuh. Lihat sini. Maka beliau dibiarkan, tidak diganggu, ya, tidak disakiti. Silahkan berangkat, tapi harta kamu kami rampas semua. Jadi nggak mudah. Makanya bersyukur tinggal di Taiwan. Terima kasih ya pada lingkungan sekitar, pemerintahannya, pejabat-pejabatnya, bisa sholat dengan nyaman, ya, bisa ada tempat yang baik. Nah, nanti cara berterima kasihnya tidak dengan tepuk tangan, dengan merubah sikap kita jadi lebih baik. Ya, di sini saya keliling beberapa negara, belum tentu mendapatkan kenyamanan seperti ini. Ada orang mau sholat susah, ada orang mau sholat pura-pura duduk di taman. Ini Anda jarak sedikit ketemu musola, mau sholat enak, difasilitasi. Kalau dengan seperti ini belum mampu berbuat baik, perlu diberikan apa lagi? Maka pada masa itu, mau masuk Islam saja, itu hartanya dirampas. Maka beliau bertekad, nggak apa-apa, saya berangkat ke Yathrib. Jaraknya 400 kilo dari Mekah. Dulu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, tidak ada kereta cepat. Pilihannya hanya jalan kaki saja. Naik kendaraan kalau punya uang, uangnya dirampas. Suami oke, istri ditanya, kamu istrinya pilih, mau ikut suami, kami harta semua akan kami ambil, kami rampas, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Tapi kalau memilih tinggal di Mekah, putus dari suami, harta suami akan diberikan, ditambah
dan diberikan kesempatan, silahkan pilih pemuda paling ganteng di Mekah, pernikahannya akan difasilitasi. Sebentar yang para pria ya. Nih ibu-ibu nih, ya. Juga yang teman-teman yang muslimah yang belum menikah. Kalau diberikan pilihan bagi yang menikah, ikut suami berangkat keluar, tapi harta tinggal semua dirampas.